Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 hendak mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Gizi dan Makanan Menurut Islam. Next. Berikut adalah anggota kelompok 6. Yang pertama ada Faradila, yang kedua ada Tasya, Devina, Salsa, saya Riris Wahyu Maharani, kemudian Andi Aziz, dan Febianita. Mohon maaf sebelumnya karena Andi Aziz berhalangan untuk hadir, sehingga nanti ada yang menggantikan, namun Andi Aziz sudah berkontribusi untuk topik pada kesempatan kali ini. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada yang bertugas. Oke, definisi gizi itu kan banyak sekali ya. Nah, di kelompok kami ini kita hanya mengambil beberapa aja. Yang pertama itu menurut kami gizi adalah zat makanan pokok dan diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Nah, menurut Joko Mekanisme menggunakan proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh, serta untuk menghasilkan tenaga. Nah, kalau menurut Uni Astuti tahun 2007, gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, atau menurut dialek Mesir dibaca gizi, yang berarti makanan. Nah, menurut Persagi tahun 2009, gizi berasal dari bahasa Arab, yang artinya makanan dan manfaatnya untuk kesehatan. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi makanan. Nah, menurut KBBI, makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, seperti panganan, lauk pauk, kue, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi 2010. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Dan dalam makanan adalah terjemahan dari kata alkohol, penggunaan kata kepada gandum, penggunaan yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Akan tetapi, melihat arti pentingnya nilai makanan bagi manusia, Islam menaruh perhatian besar pada makanan, sehingga dalam Al-Quran telah diatur makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi umat muslim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, makanan dan gizi seimbang menurut Islam, perintah Allah yang tentang makanan yang dihalalkan dalam ajaran Islam banyak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan tentang makanan, mulai dari etika makan, mengatur idealitas kuantitas makanan dalam perut dan mengatur makanan halal dan haram, serta makanan baik atau toyib untuk dikonsumsi manusia. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat surat yang dinamai Al-Maidah atau hidangan. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi manusia harus sesuai dengan perintah Allah, yaitu makanan yang memenuhi kata halal atau toyiban atau baik. Hewan sembelih sebagai makanan, yaitu para ulama menyimpulkan bahwa penyembelihan haruslah dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Hewan sembelih juga diatur dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya
yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagi kamu yang disembelih untuk berhala. Binatang-binatang yang mati dengan cara di atas dikategorikan sebagai makanan yang haram karena binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, dan ditanduk, dan diterkam binatang buas dapat dikatakan sebagai bangkai. Karena di Al-Quran telah ditegaskan pengharaman makan bangkai, namun berbeda halnya dengan bangkai hewan laut atau sungai yang sudah mati dengan sendirinya, maka bangkai tersebut halal untuk dimakan. Makanan yang halal dari produk nabatiat dan hewani, misalnya sayur-sayuran dalam kategori bakal seperti mentimun, kacang adas, bawang putih, dan bawang merah. Semua tumbuh yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah sebagai kecil dari sekian banyak bahan-bahan makanan nabati yang disediakan untuk kepentingan manusia. Al-Quran terlebih dahulu mengkaji prinsip gizi seimbang yang digunakan pada saat ini mengenai salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang yang mengonsumsi makanan beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat, dapat berasal dari serealia dan umbi-umbian, sumber vitamin dan mineral, dan sumber protein dari laun dan hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Selanjutnya yaitu makanan halal dan haram menurut Islam. Segala perilaku manusia pada dasarnya telah diatur dalam Al-Quran dan hadis, termasuk dalam hal makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Hal-hal yang telah diharamkan dalam Islam pasti memiliki kemudorotan yang lebih banyak daripada kebaikan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni pengertian halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab halal yahillu hilan, yang artinya secara etimologi adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan memperbolehkan. Sedangkan secara terminologi halal mengandung dua arti. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Pengertian kedua ini berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas. Apa sih nas itu? Nas yakni perkataan atau kalimat dari Al-Quran atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu permasalahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian thayyib. Al-thayyibat adalah bentuk jamak dari thayyib yang diambil dari derivasi tabayatibu thayyib thayyibah, yakni artinya sesuatu yang baik. Yang dimaksud thayyib di sini adalah makanan-makanan baik, bergizi, lagi sesuai dengan selera dan kondisi orang yang memakannya. Sementara makna baik bisa diartikan bahwa makanan dan minuman tersebut berkhasiat pada tubuh manusia, mengandung zat-zat yang menumbuhkan, menyuburkan, dan menjadikan manusia sehat dan kuat tanpa membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengertian haram. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, halal adalah kebalikan dari haram. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui apa definisi dari kata haram itu sendiri. Haram atau muharram secara etimologi berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Kadang-kadang digunakan dalam arti larangan. Adapun secara terminologi, para ulama usul fikih mengemukakan dua rumusan definisi haram, yaitu dari segi batasan serta esensinya dan dari segi bentuk serta sifatnya. Dari segi batasan atau esensinya, haram dirumuskan sebagai sesuatu yang dituntut secara syar'i untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara jelas dan pasti. Sementara dari segi bentuk dan sifatnya, haram dirumuskan dengan sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela. Pembagian hukum haram ini dapat dibagi menjadi haram li dzati dan haram li ghairi. Next.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja makanan yang dihalalkan dan makanan yang diharamkan. Makanan yang halal yaitu makanan yang diizinkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Tentunya banyak pendapat yang menerjemahkan apa sih yang dimaksud makanan halal tersebut, tetapi pada umumnya suatu makanan dapat dikatakan halal apabila yang pertama tidak berbahaya atau mempengaruhi fungsi tubuh, yang kedua bebas dari najis dan bukan termasuk bangkai binatang yang mati, yang ketiga bebas dari bahan-bahan yang berasal dari babi dan binatang lain yang tidak layak dimakan, yang keempat diperoleh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Islam. Kategori makanan halal diambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu makanan dikatakan halal apabila tidak termasuk najis dan bangkai. Tentunya Allah SWT telah mengharamkan darah yang mengalir, babi dan bangkai, kecuali ikan dan belalang untuk dimakan oleh manusia, karena hal-hal tersebut termasuk najis. Dalam hal ini, seluruh bentuk najis menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145. Selain itu, hewan yang telah dibunuh oleh hewan buas juga termasuk jenis bangkai, kecuali hewan tersebut telah dilatih dan pada saat melepaskan untuk menangkap buruan, kita menyebutkan nama Allah, maka hukum dari hewan yang hasil tangkapan ini adalah halal. Selain itu, ada dua jenis bangkai dan darah yang dihalalkan untuk dimakan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan untuk dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa. Yang kedua, makanan dikategorikan halal apabila tidak menimbulkan doror atau bahaya bagi fisik. Yang termasuk makanan atau minuman yang menimbulkan bahaya bagi fisik adalah racun. Golongan minuman yang memabukkan, menghilangkan pikiran sehat, atau melalaikan juga termasuk makanan yang menimbulkan bahaya bagi fisik. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, makanan dikategorikan halal apabila tidak termasuk jenis hewan buas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis itu secara tegas dijelaskan bahwa hewan buas yang bertaring haram untuk dimakan, seperti harimau, singa, buaya, serigala, kucing, anjing, kera, ular, dan setiap hewan buas pemangsa. Selain itu, hewan yang juga tidak boleh dimakan adalah hewan yang berkuku tajam, termasuk dari jenis burung yang menggunakan cakarnya dalam memakan mangsa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam untuk dikonsumsi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, makanan dikatakan halal apabila hewan tersebut berasal dari laut. Hewan-hewan buruan yang berasal dari laut halal untuk dimakan, karena laut itu sesungguhnya suci airnya dan halal bangkainya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan adapun hadis Rasulullah dari riwayat Abu Daud, yakni laut suci airnya dan halal bangkainya. Selanjutnya yang kelima, makanan dikatakan halal apabila hewan tersebut disembelih atas nama Allah. Hewan-hewan halal dimakan jika penyebab kematian hewan tersebut adalah karena disembelih atas nama Allah. Sehingga apabila hewan-hewan tersebut tidak disembelih atas nama Allah, maka haram untuk dimakan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 3, yakni diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kamu untuk hewan-hewan yang disembelih untuk berhala dan kita konsumsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih makanan yang diharamkan. Makanan yang haram adalah terlarang bagi seorang muslim untuk memakannya. Makanan atau minuman dapat dikatakan haram apabila berbahaya dan mempengaruhi fisik dan mental manusia, serta mengandung najis dan berasal dari bangkai, babi, dan binatang lain yang tidak diperbolehkan
bagi umat muslim untuk mengonsumsinya. Kategori makanan dan minuman yang digolongkan haram didasarkan pada firman Allah, yakni Al-Quran dan hadis. Yang pertama yakni bangkai. Bangkai haram dimakan adalah semua binatang darat yang mati bukan karena disembelih dengan tata cara penyembelihan yang dibenarkan syariat Islam. Misalnya binatang yang mati karena tertabrak mobil, ditusuk dengan besi, dipukul, dan tercekik. Bangkai hewan-hewan yang mengalami hal tersebut haram untuk dimakan karena termasuk bangkai. Yang kedua yakni darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dijadikan campuran bahan makanan, karena darah dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga yang ada di beberapa negara seperti darah yang membeku, yang lazim disebut maros atau didih. Darah ini haram untuk dikonsumsi. Namun, darah yang melekat pada daging yang halal boleh dimakan karena sangat sulit untuk dihindari. Yang ketiga yakni babi. Ulama sepakat bahwa daging babi haram dikonsumsi. Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening. Serta semua zat yang berasal dari babi juga tidak boleh dikonsumsi karena hukumnya haram. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Yang keempat yakni makanan dapat dikatakan haram, yaitu termasuk binatang buas. Binatang buas memiliki gigi taring atau burung yang mempunyai kuku yang mencengkram. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yakni harimau, anjing, kera, gajah, dan kucing. Hadis ini berdasarkan riwayat dari Imam Muslim, yaitu Rasulullah SAW melarang memakan daging setiap binatang buas yang memiliki gigi taring dan burung yang mempunyai kuku tajam atau mencengkram. Yang kelima yakni binatang yang menjijikkan. Binatang yang menjijikkan seperti binatang yang memakan kotoran dan binatang melata di atas tanah. Misalnya ulat, ular, kalajengking, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Namun apabila ulat yang menyatu dengan buah-buahan sehingga sulit untuk dipisahkan, tidak apa-apa apabila dikonsumsi. Yang keenam yakni binatang yang hidup di daratan dan di lautan. Dalam hal ini beberapa ulama memiliki banyak sekali perbedaan pendapat mengenai bagaimana hukum mengonsumsi hewan yang hidup di dua alam. Misalnya kodok, kepiting, dan ulat. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, hukumnya adalah haram. Namun menurut mazhab Maliki, hukumnya mubah karena tidak ada nas atau ayat secara khusus dalam Al-Quran dan hadis yang mengharamkan makanan yang hidup di dua alam, yakni darat dan laut. Namun, berdasarkan mazhab Hambali, setiap binatang laut yang bisa hidup di daratan tidak halal dimakan dagingnya kecuali jika disembelih. Akan tetapi, jika binatang tersebut tidak ada darahnya, misalnya kepiting, maka kepiting itu halal untuk dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, karena tidak memiliki darah. Yang ketujuh yaitu hewan yang tidak disembelih secara syariat Islam. Setiap hewan yang akan dikonsumsi harus melalui proses penyembelihan untuk mengeluarkan darah dari dalam tubuh hewan tersebut. Tata cara penyembelihan tentunya telah diatur sedemikian rupa sehingga hewan mati karena kehabisan darah, bukan karena cedera pada organ vitalnya. Apabila hewan itu cedera pada organ vitalnya, darah dalam tubuhnya bisa menggumpal sehingga dapat mencemari daging. Karena itulah penyembelihan harus dilakukan karena dapat membersihkan daging dan organ dari darah, sehingga hal itu dapat meningkatkan kualitas daging yang dihasilkan. Yang kedelapan yakni minuman keras atau khamar. Minuman keras merupakan minuman memabukkan yang diharamkan dalam Islam karena memiliki banyak sekali dampak negatif dari segi kesehatan fisik maupun mental. Alkohol yang terdapat dalam minuman keras, meskipun dalam jumlah yang sedikit, dapat menyebabkan stimulasi pada berbagai organ. Menurut berbagai penelitian, minuman keras sendiri dapat mempengaruhi sistem saraf dan mengakibatkan hilangnya fungsi indera. Seseorang yang terbiasa meminum minuman keras dapat mengidap penyakit alkoholisme, hipertensi, dan kanker kolorektal.
Yang terakhir yakni makanan dapat dikatakan haram apabila makanan tersebut najis. Semua makanan yang najis atau terkena najis adalah haram untuk dikonsumsi. Misalnya telur yang keluar dari binatang yang haram dimakan dagingnya. Demikian juga susu yang keluar dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Akan tetapi jika keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya adalah halal. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya ini ada contoh makanan bergizi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama ada labu. Labu ini merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki banyak manfaat dan disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Safaat ayat 146, yang artinya, kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Labu ini merupakan salah satu sayuran yang menjadi favorit Rasulullah SAW. Labu ini memiliki sifat dingin dan lembab, bertekstur lembut, memiliki kandungan yang rendah kalori, dan juga baik untuk pencernaan karena ketika dicerna ini, labu ini sangat mudah untuk terserap di dalam pencernaan. Yang kedua ini ada pisang. Buah pisang merupakan salah satu makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan buah pisang dalam firman-Nya tentang para penghuni surga dan kenikmatan yang dialami mereka. Yang memiliki arti, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan terbentang luas dan air yang tercurah. Buah pisang ini memiliki berbagai manfaat seperti dapat digunakan untuk mencegah gangguan jantung dan pembuluh darah, mengobati gangguan pencernaan, mengobati hipokalemia, menurunkan kadar gula darah, mengurangi mual, dan mencegah depresi, dan mengobati insomnia. Selain memiliki manfaat tersebut, pisang ini juga dianjurkan di dalam proses untuk penyembuhan demam, gangguan sistem pencernaan, kejang-kejang, dan juga apabila kita mengalami terkilir. Kandungan potasium yang ada di dalam pisang ini juga berfungsi dalam meningkatkan pertumbuhan sel dan otot dan juga untuk mengatur detak jantung. Pisang ini juga dapat menurunkan tekanan darah dan digunakan dalam penyembuhan berbagai alergi. Yang ketiga ini ada zaitun. Buah zaitun ini salah satu buah yang seringkali disebut di dalam Al-Quran karena kandungannya yang sangat baik untuk kesehatan. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat 20, yang artinya, dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang beriman. Zaitun ini biasanya digunakan sebagai minyak esensial atau olive oil ya. Biasanya dia merupakan sumber lemak baik yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan dengan mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam darah. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa negara yang menggunakan minyak zaitun di dalam campuran masakannya memiliki tingkat resiko kejadian kanker lebih rendah daripada negara yang tidak menggunakan minyak zaitun sebagai campuran masakan karena komponen minyak zaitun ini dipercaya mengandung zat anti kanker termasuk vitamin E. Yang keempat ada kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kurma ini dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Salah satunya di dalam Quran surat Maryam ayat 24 sampai 25. Dalam Al-Quran ini disebutkan berbagai manfaat dan keistimewaan dari kurma. Menurut Nabi Muhammad SAW, kurma memiliki manfaat yang pertama itu dapat digunakan untuk menangkal racun, dan yang kedua kurma ini merupakan makanan terbaik selain susu.
secara umum susu kan mengandung sumber protein. Jadi kurma ini juga mengandung protein yang sangat tinggi. Jadi sangat baik untuk tubuh manusia. Manfaat kurma secara medis dapat digunakan. Yang pertama itu untuk mencegah stroke, dapat digunakan untuk menjaga kesehatan tulang, mengatasi sembelit, mengatasi anemia, menaikkan berat badan, mengatasi kanker, anti darah tinggi, meningkatkan kualitas seksual, dan baik untuk ibu hamil. Next. Yang kelima yaitu buah tin. Di dalam Al-Quran, buah tin ini terdapat disebutkan di dalam surat At-Tin yang yang sebuah riwayat menceritakan Nabi Muhammad SAW ini disuguhkan buah tin atau buah ara, kemudian beliau berkata, jika saya mengatakan bahwa ada buah yang turun dari surga, saya harus mengatakan ini, sebab buah surga tidak memiliki batu, jadi makanlah dari mereka. Buah tin ini merupakan buah yang sangat unik dan memiliki berbagai manfaat juga. Kandungan serat dan antioksidan dari buah tin ini juga sangat tinggi dan berpotensi untuk membantu melindungi tubuh dari sel kanker. Seperti buah delima, kandungan antioksidan dari buah tin ini jauh lebih tinggi daripada kandungan antioksidan di teh hijau. Buah tin ini juga mengandung omega 3 dan omega 6 yang sangat baik untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Selain itu, buah tin ini juga dapat menghalangi karsinogen yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Sehingga buah tin ini biasanya disebut sebagai buah anti kanker. Selain itu, yang keenam ada susu. Susu ini dikenal sebagai minuman yang kaya manfaat bagi kesehatan dan perkembangan tubuh. Selain itu, susu ini dapat dihasilkan oleh hewan seperti kambing atau sapi dan disebutkan di dalam Al-Quran yaitu surat An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa susu yang dihasilkan oleh binatang ternak itu bersih. Susu berasal dari apa yang ada dalam perut binatang ternak itu dan sifatnya bersih dari darah dan kotorannya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada satupun makanan atau minuman yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga sebaik susu. Yang terakhir ini ada madu. Madu ini memiliki banyak khasiat yang telah terbukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 yang artinya, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat dibikinkan manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Robmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rob bagi orang-orang yang memikirkan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa madu ini memiliki berbagai khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Next. Baik, berikutnya adalah anjuran mengonsumsi makanan sehat dan halal dalam Islam yang terdapat pada Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Berikutnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 114. Waqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Lalu yang berikutnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Next. Selanjutnya adalah larangan mengonsumsi makanan haram dalam Islam. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma daqaitum wa ma dubiha 'alan nusubi. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Next. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan tanah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittaba ghaira baghi wa la adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Next. Berikutnya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala qa'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinziri fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bihi وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَغٍ وَلَا عَدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku telah dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang larangan mengkonsumsi makanan haram dalam Islam. Yang pertama yaitu makanan yang berasal dari hewan atau binatang. Nah, untuk menentukan apakah makanan dari hewan atau binatang ini itu haram atau halal, maka perlu diperhatikan dua faktor utama. Yang pertama yaitu dalam penyembelihan binatang tersebut wajib menyebut nama Allah. Apabila menyebut nama selain Allah, maka hal tersebut adalah haram. Kedua yaitu terkait proses penyembelihannya. Nah, itu penyembelihannya itu haruslah halal sesuai dengan yang ada di dalam Islam.
dari beberapa hal-hal yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tanpa selain menyebut nama Allah, apabila ada keadaan terpaksa atau keadaan darurat, maka mengonsumsi barang yang haram itu yang seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173 itu tidak diperbolehkan atau tidak ada dosa karena menyangkut keadaan-keadaan terpaksa atau darurat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan. Pada umumnya, makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan itu adalah halal. Namun, akan menjadi haram apabila makanan yang berasal dari tumbuhan itu terdapat racun atau diniatkan untuk digunakan dalam membuat makanan yang haram. Contohnya seperti menanam anggur yang akan digunakan atau diniatkan untuk membuat minuman keras atau khamar. Nah, itu termasuk ke dalam makanan yang haram. Kemudian yang ketiga adalah minuman. Nah, dari semua minuman yang ada, hanya satu kelompok saja yang diharamkan, yaitu khamar. Nah, minuman khamar ini tuh adalah minuman yang memabukkan. Jadi, batasan dari khamar ini tuh tidak didasarkan pada jenis bahannya, tetapi lebih kepada sifatnya yang memabukkan. Bisa saja bahannya itu terbuat dari selain anggur, tapi sifatnya tetap sama, yaitu memabukkan. Selanjutnya yaitu gaya hidup sehat dalam Islam. Di dalam Al-Quran sendiri telah menyampaikan beberapa aspek-aspek yang bisa digunakan untuk mengatur pola hidup agar menjadi lebih sehat. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Pentingnya menjaga kebersihan jasmani dan rohani ini diperlukan untuk menunjang hidup yang sehat atau kesehatan tubuh, di mana kebersihan ini tuh berkaitan tentang kebersihan diri seperti berwudu, mandi, mensucikan dari najis, kemudian juga berkaitan dengan kebersihan lingkungan yang juga menjadi aspek atau faktor yang mendorong kesehatan tubuh. Yang kedua yaitu pola makanan. Maksud saya pola makan. Nah, di dalam pola makan ini sendiri terdapat beberapa syarat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tidak berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah membenci sesuatu yang berlebih-lebihan. Nah, apabila kita memakan pola makan kita itu berlebih-lebihan, tentunya kita juga tahu sendiri akan mengakibatkan penyakit yang namanya obesitas. Nah, obesitas itu sendiri bisa mengakibatkan terjadinya komplikasi-komplikasi yang berbahaya bagi tubuh. Nah, selanjutnya yaitu makan makanan yang halal dan bergizi. Hal ini tertera dalam surat Al-Maidah ayat 5, di mana seseorang itu sebaiknya atau seharusnya memakan makanan yang halal dan bergizi untuk mencukupi asupan gizi yang ada di tubuhnya agar nantinya proses-proses atau metabolisme yang ada di dalam tubuh itu berjalan dengan baik sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat atau untuk memelihara kesehatan kita. Terus untuk yang ketiga yaitu mengatur waktu. Mengatur waktu di sini itu kita perlu mengatur waktu sebaik mungkin, yaitu berkaitan tentang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, yang mana apabila kita mungkin tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka mungkin bisa yang terjadi yaitu yang pertama pola makannya itu tidak teratur, yang mana itu kadang makannya itu kurang atau lupa makan atau makan yang berlebihan atau bahkan jarang melakukan aktivitas fisik, yang mana hal-hal itu bisa mengakibatkan terjadinya suatu penyakit. Kemudian yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini sangatlah dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan proses atau metabolismenya. Selain itu bisa membuat kebugaran atau menambah kebugaran pada saat nanti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seharian. Yang disebutkan dalam Al-Quran untuk mengatur pola hidup yang sehat, tentunya Rasulullah SAW menerapkannya dalam kesehariannya. Dari keseharian Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil beberapa hal yang bisa kita terapkan pada saat ini. Salah satunya yaitu metode food combining yang menjadi cara dalam mengatur pola makan untuk menjaga kesehatan tubuh. Food combining ini adalah metode pengaturan asupan makanan yang diselaraskan dengan mekanisme alamiah tubuh, khususnya yang berhubungan dengan sistem pencernaan.
Rasulullah mengkonsumsi makanan yang sangat sesuai dengan siklus pencernaan, tetapi tidak membatasi diri pada suatu makanan. Contoh dari keseharian Rasulullah yang berkaitan dengan food combining ini yaitu Rasulullah mengkonsumsi semangka dengan kurma muda, yang mana ternyata kurma muda itu memberikan efek panas pada tubuh, sedangkan semangka memberikan efek dingin pada tubuh. Sehingga apabila dua makanan tersebut dikombinasikan akan memberikan keseimbangan. Kemudian contoh lain yaitu Rasulullah tidak mengkonsumsi susu dengan daging. Mengapa demikian? Karena ternyata ditemukan bahwasannya apabila susu dicampur dengan makanan yang bersifat asam, contohnya yaitu daging, maka bisa mengakibatkan penggumpalan yang mana bisa menyebabkan iritasi pada pencernaan. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.